Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Widari Nursa. Saya adalah berasal dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pasar portofolio. Di sini ada 5 materi tentang pasar portofolio. Yang pertama yaitu klasifikasi pasar portofolio. Yang kedua yaitu pilihan biaya transaksi. Yang ketiga yaitu pilihan investasi valuta asing. Dan yang keempat yaitu pasar swap dan hedging, dan yang kelima yaitu opsi valuta asing. Yang pertama yaitu klasifikasi pasar portofolio. Klasifikasi portofolio. Pasar portofolio adalah sekumpulan investasi yang dimiliki oleh suatu institusi ataupun perorangan. Bentuknya bisa bermacam-macam seperti obligasi reksadana, properti, saham, dan instrumen investasi lainnya. Bagi orang-orang yang melakukan investasi saham, ada pula istilah portofolio saham, yaitu kumpulan aset investasi yang berbentuk saham. Selanjutnya itu portofolio menurut para ahli. Menurut Harry M. Markowitz, portofolio adalah kumpulan dari instrumen investasi yang dibentuk untuk memenuhi suatu pasar umum investasi. Yang diperkenalkan pertama kali oleh Harry M. Markowitz pada tahun 1972. Melalui modal investasi yang bernama model Marquez. Tujuan dari model Marquez adalah menghasilkan portofolio yang optimal, yaitu portofolio yang mampu memberikan ekspektasi return maksimal dengan risiko tertentu, atau sebaliknya dimiliki risiko minimal dengan ekspektasi return tertentu. Teori portofolio dari Marquez dalam prakteknya juga dapat diterapkan dalam investasi saham. Oleh sebab itu, dalam investasi saham juga dikenal portofolio saham. Definisi sederhana dari portofolio saham adalah menggabungkan atau kombinasi dari beberapa saham berdasarkan komposisinya. Portofolio dapat dibedakan menjadi portofolio konsentrasi dan portofolio diversifikasi. Materi selanjutnya yaitu pilihan biaya transaksi. Yang pertama yaitu dalam ilmu ekonomi, biaya transaksi adalah biaya dalam melakukan perdagangan ekonomi saat berpartisipasi di dalam pasar. Oliver M. Williamson mendefinisikan biaya transaksi sebagai biaya menjalankan sistem ekonomi perusahaan yang tidak seperti biaya produksi, mengambil keputusan menentukan strategi perusahaan dengan mengukur biaya transaksi dan biaya produksi. Biaya transaksi adalah total biaya dalam melakukan transaksi, termasuk biaya perencanaan, pengambilan keputusan perusahaan, rencana, penyelesaian perselisihan, dan purna jual. Oleh karena itu, biaya transaksi merupakan salah satu faktor terpenting dalam operasi dan manajemen bisnis. Selanjutnya yaitu Douglas North menyatakan bahwa ada 4 faktor yang terdiri dari biaya transaksi: pengukuran, penegakan sikap, dan persepsi ideologis, dan ukuran pasar. Pengukuran mengacu pada perhitungan nilai di semua aspek barang atau jasa yang terlibat dalam transaksi. Yaitu penegakan dapat didefinisikan sebagai kebutuhan akan pihak ketiga yang tidak bias untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang terlibat dalam transaksi yang mengingkari bagian kesempatan mereka. Selanjutnya yaitu biaya transaksi dapat dibagi menjadi 3 kategori besar. Yang pertama yaitu biaya perencanaan informasi adalah biaya seperti dalam menentukan bahwa barang yang dibutuhkan tersedia di pasar, yang memiliki harga terendah, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu biaya tawar-menawar dan keputusan adalah biaya yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima dengan pihak lain dalam transaksi, membuat kontrak yang sesuai, dan sebagainya. Dalam teori di permainan ini
analisis, misalnya dalam permainan ayam di pasar aset dan di pasar mikrostruktur. Biaya transaksi adalah beberapa fungsi dari jarak antara bit dan X. Selanjutnya itu biaya kepolisian dan penegakan hukum adalah biaya memastikan pihak lain memenuhi persyaratan kontrak dan mengambil tindakan yang sesuai, seringkali melalui sistem hukum. Jika terjadi tidak demikian, jika ternyata tidak demikian. Selanjutnya yaitu pasar swap dan hacking. Pasar swap dan hacking. Fixed swap adalah dua transaksi finansial yang dilakukan bersama dengan waktu yang penyerahan berbeda. Transaksi swap terdiri dari yang pertama yaitu swap base. Adalah transaksi penjualan atau diferensiasi kurens dengan penyerahan saat ini diikuti dengan pembelian kembali diferensi kurensi tersebut di waktu yang akan datang. Yang kedua yaitu swap shell adalah transaksi pembelian satu referensi kurensi dengan penyerahan saat ini diikuti dengan penjualan kembali referensi kurensi tersebut di waktu yang akan datang. Manfaatnya yaitu yang pertama, pada umumnya transaksi ini dimanfaatkan untuk mengatur arus kas yang berbeda dan dua mata uang lebih. Selanjutnya itu transaksi tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk memperpanjang jatuh tempo suatu transaksi penjualan di mata uang asing. Sebagai contoh, penyerahan LC yang diperpanjang. Selanjutnya itu jangka waktu dapat dilakukan dengan tenor lebih dari 2 hari sampai dengan 1 bulan. Selanjutnya itu persyaratan. Apabila tidak memiliki dana dari rekening Bank Jatim sebesar 100% dari nominal yang akan ditransaksikan, maka nasabah diharuskan memiliki fasilitas transiri lain di Bank Jatim dan menandatangani fixed agreement. Selanjutnya itu pengertian swap. Swap adalah transaksi pertukaran dua valuta falas melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara kurs, sehingga dapat menghindari kerugian selisih kurs menurut ketentuan fiskal. Swap menghasilkan keuntungan atau kerugian dari wajib pajak pada saat terjadinya realisasi pembayaran jatuh tempo. Hedging. Hedging adalah strategi trading untuk membatasi atau melindungi dana trading dari fluktuasi nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkan. Hedging memberikan kesempatan bagi trading untuk melindungi modal dari kemungkinan rugi atau loss meskipun ia tengah melakukan transaksi. Caranya adalah dengan memperkecil risiko merugi ketika pergerakan nilai tukar mata uang tidak memungkinkan trading meraih profit. Biaya posisi trading yang merugikan akan menutup otomatis ketika harga sampai pada level stop loss atau terjadinya margin call atau apabila trader melakukan cut loss sendiri. Dalam ketiga skenario itu, trading pasti akan menanggung rugi yang tidak sedikit. Namun bila pelaku pasar menggunakan trading hedging, trading berpeluang untuk meminimalisir besarnya kerugian atau malah bisa disebut impasse, break even. Tak hanya itu, hedging juga bisa membantu pelaku pasar untuk perencanaan posisi trading berikutnya. Selanjutnya yaitu opsi valuta asing. Opsi falas atau opsi valuta asing adalah kontrak yang sebagai imbalan untuk premi atau biaya di muka, memberikan hak kepada pembeli, tetapi bukan kewajiban untuk melakukan transaksi valuta asing, membeli atau menjual pada tanggal tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dengan nilai tukar yang disepakati pada hari ini. Opsi hanya dieksekusi jika menguntungkan bagi pemegang
gang untuk melakukan, yakni ketika nilai tukar yang ditentukan dalam kontrak opsi lebih baik daripada nilai tukar yang berlaku di pasar pada saat opsi kadaluarsa. Baiklah, sekian materi dari saya. Di sini saya ada menyediakan beberapa pertanyaan dan jawaban. Yang pertama yaitu pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana strategi hedging bisa mencapai titik break-even. Di sini saya juga menyediakan pertanyaannya secara langsung, yaitu hedging adalah salah satu strategi yang sering digunakan para trader untuk mitigasi atau mengurangi risiko kerugian dengan cara menyeimbangkan posisi-posisi yang dibuka. Umumnya, trading akan membuka dua posisi yang berkolerasi negatif atau arah pergerakan harga dan saling berlawanan sehingga jika ternyata ada satu posisi yang tidak menguntungkan, masih ada posisi kedua sebagai cadangan untuk meraih peluang profit sehingga titik break-even bisa dicapai. Pertanyaan yang kedua adalah dari data tahun BI membeli falas sebesar 1.700 dan ditempatkan di luar negeri. Pertanyaannya itu falas itu dibeli dan untuk apa falas itu dibeli dan apa dampaknya bagi perekonomian Indonesia. Sedangkan BI sendiri membatasi rakyat untuk membeli BI falas supaya nilai rupiah tidak turun. Pertanyaan dari saya yaitu jawaban dari saya yaitu sebagai sebuah alat pembayaran yang sah dan tidak diakui seluruh dunia, falas bisa mohon maaf sebelumnya. Sebagai sebuah alat pembayaran yang sah dan diakui oleh seluruh dunia, falas bisa digunakan untuk memperlancar semua transaksi perdagangan internasional. Dengan adanya falas, negara-negara yang melakukan transaksi internasional dapat menggunakan sebagai alat untuk memperlancar transaksi perdagangan. Dan dengan membeli falas, keuntungan bisa diperoleh dari hasil investasi dan juga dari selisih kurs dengan rupiah saat membeli dengan menjual. Namun jika pembelian falas dilakukan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan kebutuhan, maka bisa menyebabkan pelemahan terhadap mata uang negara yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu soal yang ketiga yaitu kenapa di dalam berinvestasi di pasar portofolio kita harus memperhatikan COR atau capital objek dan risiko. Jawaban dari saya yaitu ketiga hal tersebut penting untuk diperhatikan agar bisa memperoleh profit dan investasi portofolio tersebut dan memperoleh suku bunga yang maksimal, karena saham adalah investasi yang cukup berisiko, apalagi jika tidak disertai ilmu yang benar. Adapun risiko itu sejalan dengan semakin teredukasi dan semakin tinggi jam terbang investor, risiko akan mengecil dan semakin kecil bingkai waktu investasi, semakin besar risikonya. Soal selanjutnya yaitu yang keempat, pasar portofolio dapat dibedakan menjadi dua, yaitu portofolio konsentrasi dan portofolio diferensiasi. Jelaskan bagaimana portofolio tersebut berfungsi untuk mengurangi risiko yang terjadi. Jawaban dari saya yaitu portofolio diferensifikasi adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengurangi risiko dan mengalokasikan antara beberapa instrumen di finansial, industri dan kategori lainnya. Diferensiasi adalah cara yang efektif untuk mengurangi risiko investasi saham dan jangka panjang. Risiko yang dimaksud adalah risiko tidak sistematis, risiko perusahaan, risiko spesifik, atau risiko yang bisa dikurangi dengan melakukan pembentukan portofolio investasi. Contoh risiko tidak sistematis adalah risiko kegagalan dalam perusahaan, risiko finansial, sedangkan risiko sistematis yaitu inflasi, suku bunga, dan sebagainya, merupakan risiko yang sifatnya menyeluruh dan tidak bisa dihilangkan dengan melakukan diferensifikasi.
Dengan melakukan diversifikasi portofolio ke, ke beberapa saham, maka jika kinerja satu saham di portofolio sedang buruk, maka akan tertolong dengan kinerja saham lainnya yang memiliki kinerja bagus sehingga dapat mengurangi risiko kerugian yang terlalu besar. Baiklah, sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.